Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya baru lab sekarang ya. Karena ini ada permintaan dari kemarin sudah yang pengen minta video dari saya. Ini alhamdulillah saya baru bisa lab sekarang. Jadi mohon maaf ya keterlambatan dalam saya. Mungkin saya karena saya sibuk bekerja, karena kan saya juga butuh uang untuk menghidupi diri saya. Pertama-tama saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya, semoga Allah selalu melindungi dan dijagakan dan disehatkan badan. Amin. Sebelum saya melakukan siaran ini, saya bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan di sini ya. Jadi saya bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan. Saya berani dituntut ya jika salah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahillazina amanu wa 'amilus solihati rabbuna wa ma qala. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur atas kehadiran Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberi kita bimbingan. Tentunya masih sampai saat ini kita masih diberi kesempatan umur untuk bertobat. Buat teman-temanku yang jauh kepada Tuhannya, marilah kita bertobat kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini, ada banyak bencana yang terjadi di daerah kita, tentunya Kalimantan Tengah dan sebagai di lainnya. Ada kejadian banjir dan macam-macam. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwasanya dari BMKG mengumumkan ada potensi hujan, badai hujan disertai angin. Ini akan terjadi selama 5 hari berturut-turut untuk wilayah Kalimantan Tengah ya. Jadi ini akan terjadi nanti mungkin di tanggal 21, 22, 23. Pokoknya akhir tahun ini akan terjadi badai hujan dan angin ribut. Ini sudah diumumkan dari BMKG ya. Ini bukan saya mengada-ngada. Jadi di sini kita Allah sudah murka terhadap kita ya, yang selalu banyak berbuat maksiat kepada beliau. Jadi yang kalian yang sudah dengar video aku, semoga kalian bisa mengambil dari syafaat dan semoga bisa kalian jadikan pelajaran. Yang saya ingin sampaikan di sini tentunya marilah kita bersolawat kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak istighfar dan zikir dan dekatkanlah diri kita kepada Allah. Alhamdulillah. Bahwasanya alam kita sedang berduka, terjadi banjir di daerah mana-mana. Bahkan di di Malaysia ya, di Malaysia sedang banjir parah banget tahun ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang mengalami musibah, tentunya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, musibah yang sering terjadi adalah banjir. Ini dampak karena perbuatan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Tentunya kita bukan menyalahkan Allah, tapi karena kita sendiri yang tidak pandai menjaga alam, sehingga sering terjadi banjir dan banyak sebagian lainnya. Saya ingin mengabarkan kepada Anda bahwasanya marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat, karena penyesalan akan datang di akhir, bukan di awal, di akhir, ingat ya. Saya ingin mengingatkan kepada kalian yang sedang melakukan dosa, tolong kalian, maksudnya sudahilah, karena ingat kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Yang saya takutkan di sini kita berbuat maksiat dan saat itu pula ajal menjemput kita. Masya Allah. Semoga kita dimatikan oleh Allah dalam husnul khatimah. Amin. Masya Allah. Jadi di akhir zaman ini Nabi Muhammad SAW telah meriwayatkan dalam Al-Quran dan hadis beliau bahwasanya akan ada terjadi bencana-bencana seperti gempa bumi, banjir, hujan. Ini adalah salah satu pertanda akhir zaman. Ditambah dengan umatnya yang sedang saat ini berbuat maksiat kepada Allah, yang selalu melakukan dosa maupun yang tidak disengaja, apapun disengaja. Ini membuat Allah murka terhadap kita. Masya Allah.
Semoga para pendengar yang dicintai Allah, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini banyak manusia yang kurang memperhatikan keluarga, dan kita lihat aja zaman sekarang ada banyak manusia yang pergi berlibur untuk mencari hiburan, karena mungkin mereka baru tahu bahwa rasanya menikmati alam itu adalah salah satu anugerah dari Tuhan. Yang sedang jalan-jalan pergi berlibur, nanti tolong di sore hari ya, pada tanggal 19 Desember ini akan terjadi badai dan angin kencang di sore hari ya. Tidakkah kalian tahu para sahabatku, Allah telah murka kepada kita. Allah kirimkan bencana, Allah kirimkan angin, Allah kirimkan api, semua alam kita sedang berduka dan tidak stabil. Awan selalu menangis, bahkan bumi pun bergetar karena kita yang terlalu berbuat dosa kepada Allah. Marilah kita berselawat kepada Nabi kita dan istighfar, perbanyak sholat, istighfar, astagfirullah. Dan ini sesuatu pertanda bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Oke, berada di akhir zaman, di mana Nabi Muhammad SAW telah menyempurnakan dari kitab-kitab pertama yang turun, yaitu kitab Zabur kepada Nabi Musa, kitab Taurat kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa. Namun ketiga kitab tersebut belum bisa disempurnakan dengan baik. Jadi Allah mengirimkan Al-Quranul Karim, yaitu dengan menghadirkannya yaitu Nabi besar Muhammad SAW, penyempurna dari kitab Taurat, Zabur, Injil. Jadi penyempurnaannya ada di dalam Al-Quranul Karim, masya Allah. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW turun ke bumi untuk memberikan pelajaran kepada kita semua, bahwasanya untuk tetap berakhlak baik, saling menghormati satu sama lain. Ketika seseorang berbuat salah, harus kita beritahu, beri saran, bukan untuk diejek dan dihina. Kita harus memberi saran untuk saudara-saudara kita yang sedang jauh kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW turun menyempurnakan dari kitab tiga tadi menjadi Al-Quranul Karim. Agama Islam adalah agama yang indah, agama yang penuh santun, yang mulia, yang paling baik yang berada di muka bumi ini. Ada banyak jutaan umat manusia dari Zakir Naik ya, Zakir Naik yang mengislamkan manusia 1000 dalam satu hari, masya Allah. Bahkan saya sudah mendengar kabar ini di daerah Amerika, ini manusianya sekarang sudah mengumandangkan azan, masya Allah. Ini sesuatu anugerah dari Allah ya. Ketika manusia sedang berbondong-bondong masuk agama Islam, ini adalah satu tanda kiamat yang dituliskan dalam Al-Quran. Dan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimanakah tanda kiamat akan terjadi? Rasul pun menjawab, ini sebagai tanda-tanda kiamat, yaitu kiamat kubro dan kiamat besar. Jadi ini akan ada nanti manusia yang berbondong-bondong masuk agama Allah untuk menyempurnakan Islam. Jadi di sini kita lihat hadis beliau ya, sudah terbukti nyata dan jelas, terbukti benar. Begitu juga pun kenapa sampai sekarang dan saat ini jasad Fir'aun diawetkan oleh Allah. Itu menandakan bahwa Allah itu ada, Allah itu sayang dengan kita. Makanya jasad beliau Fir'aun diawetkan sampai saat ini. Kenapa? Jadi para ilmuwan dari luar negeri meneliti ya, dengan
simpel yang mereka lakukan dengan di laboratorium, bahwasanya ini sangat kaget bahwa Firaun ini meninggal dalam air laut yang sangat asin. Dan mereka kagetnya di sini, mereka tidak tahu bahwasanya Al-Qur'an sudah tahu lebih dulu sebelum mereka meneliti. Jadi di sini adalah mukjizat dari Al-Qur'an ini. Al-Qur'an sudah mengetahui lebih dulu sebelum terjadi ya. Jadi bahwasanya di sini kita jangan menyepelekan bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk umat manusia dalam dunia. Petunjuk buat umat muslim. Bahwasanya Al-Qur'an adalah adalah salah satu bukti bahwasanya Allah memberikan contoh kepada kita bahwasanya kita tidak akan lepas dari kematian. Ini salah satu dari cerita Nabi Musa yang ingin dibunuh oleh Nabi Musa yang ingin dibunuh oleh Raja Fir'aun. Jadi mukjizat Nabi Musa itu berada di tongkat beliau. Nah, harus kita pahami. Yang kuasa di sini, yang hebat bukan tongkatnya, bukan Nabi Musanya. Kekuatan itu bersumber dari Allah. Dari Allah ya. Karena di sini Nabi Musa sanggup membelah lautan merah. Dan disitulah Allah menenggelamkan Fir'aun yang kejam, yang membunuh bayi laki-laki pada zaman itu. Itu adalah di zaman jahiliyah, kejam. Jadi ada bayi laki-laki harus dibunuh, Dan ketiga ini adalah ada salah satu seorang perempuan yang baik hati, itu bernama Maryam. Nah, Maryam ini adalah gadis yang sangat baik dan berakhlak bagus. Ketika Maryam tertidur, Allah menurunkan wahyu kepada beliau bahwasanya akan aku beri salah satu anak ya, tidak punya ayah tapi punya ibu. Nah, beliau tidak pernah kawin namun mengandung di sini ya, yaitu namanya Maryam, mengandung. Jadi Allah ingin menunjukkan kuasanya dalam janin beliau. Jadi zaman itu zaman jahiliyah, masih di zaman Fir'aun, mereka membunuh dengan sadis kepada bayi-bayi laki-laki. Dan ternyata bayi yang akan dilahirkan oleh Maryam tersebut adalah bayi laki-laki, yaitu bernama Isa. Isa diambil dari kata yaitu pohon ya. Isa diambil dari kata pohon berair. Jadi kenapa beliau disebut dengan Nabi Isa? Karena itu diambil dari kata beliau. Karena beliau dihanyutkan di sungai Nil untuk membuang jejak bahwasanya beliau takut anak beliau dibunuh. Jadi Siti Maryam pun menghanyutkan bayi yaitu Nabi Isa ke sungai Nil. Dan ternyata di sini yang menemukan adalah istri dari Raja Fir'aun sendiri. Istri dari Raja Fir'aun yang belum punya keturunan sampai saat ini. Dan beliau sangat menyayangi kepada putra tersebut. Di sini adalah salah satu mukjizat Nabi Isa ya. Mempunyai ibu tapi tidak mempunyai ayah. Mempunyai ibu tidak mempunyai ayah. Oke. Catat baik-baik. Dan mereka yang beragama Kristen, yaitu yang mengimani kitab Injil, itu menganggap Nabi Isa adalah Yesus ya. Yesus yang disalib ketika beliau ingin dibunuh oleh para pendosa tentunya ya, yang tidak suka melihat kehadiran beliau datang dan turun ke bumi. Dan seketika beliau mau disalib, di sini Nabi Isa telah diserupakan wajahnya, badannya, mukanya oleh Allah seperti Nabi Isa. Dan pada saat itu Nabi Isa diangkat oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas. Dan yang mereka salib itu ternyata bukan Nabi Isa. Ini sudah ada di dalam Al-Quran dan kitab Injil. Oke, kalian bisa cari nanti ya. Di sini Nabi Isa telah menyampaikan
dalam kitab Injil, yaitu Yohanes ayat 30 pasal 5. Nah, bahkan Nabi Isa menyatakan bahwasanya aku tidak dapat berbuat apa-apa kepada diriku sendiri, ya, tidak dapat berbuat apa-apa melainkan Tuhanku. Aku tidak dapat menyempurnakan apa maksudnya, menyempurnakan, mendamaikan umat manusia. Beliau tidak sanggup, karena tidak sanggup beliau diangkat ke atas. Lalu beliau mengatakan akan ada nabi di akhir zaman, yaitu Muhammad. Beliau mengatakan itu dalam pasal Yohanes ayat 30 ya. Ayat 30 Injil, buka Yohanes pasal 30 ayat 5, dibaca. Akan ada nabi akhir zaman yang akan menyempurnakan kitabku, yaitu Injil ya. Dan beliau diangkat ke atas karena beliau tidak sanggup menghadapi umat, mendamaikan umat-umat yang ada di bumi. Oke. Nah, jadi di sini beliau menyatakan bahwasanya beliau sekarang diangkat oleh Allah. Beliau akan turun nanti ketika waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu dengan hadirnya Dajjal ya. Dajjal sedang merajalela ya di saat ini di seluruh Indonesia. Fitnah-fitnah terjadi, pembunuhan, bahkan pencabulan saat ini sering terjadi dan sering kita lihat di media sosmed. Kita kembali ke topik pembicaraan. Jadi mereka yang telah menganggap Isa itu Yesus, ya mungkin manusia mempunyai keyakinan berbeda lah dalam penyampaian, karena Injil ini mengajarkan cinta kasih. Nah, Injil mengajarkan cinta kasih, sedangkan Al-Quran menyempurnakan akhlak dan segala urusan-urusan bumi tentang hukum yang batil maupun yang haram, yang halal, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah 13 tahun. Jadi totalnya Al-Quran baru bisa disempurnakan dalam 23 tahun. Catat baik-baik. Dalam 23 tahun Al-Quran baru bisa disempurnakan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu di Mekah, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya yaitu bulan Ramadan ya. Makanya bulan Ramadan ada bulan yang suci, karena di mana bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi mengenai ya, ini sampai di sini aja ya, nanti kita lanjut kapan-kapan ya. Kita lanjut kapan-kapan. Yang pengen debat sama aku silahkan di sini. Aku nggak takut, oke? Yang mempersalahkan agama maupun iman. Karena yang kita bawa dalam hati bukan uang, bukan harta, bukan amal, tapi iman kita kepada Allah. Karena manusia pada dasarnya akan mati. Ingat, akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Jadi berbuatlah, ini pesan Jibril buat kita. Cintailah orang yang mencintaimu, karena kamu akan berpisah. Berbuatlah di bumi sesukamu, karena kamu akan diwafatkan oleh Allah. Jadi di sini itu pesan Jibril kepada umat manusia yang ada di muka bumi. Buat kalian yang sedang mengimani kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran segala macamnya, semoga Oke, jadi video ini saya akhiri di sini. Nanti ya kapan kita teruskan. Apabila ada salah pengucapan dalam penyampaian, dalam tutur bahasa yang membuat Anda tersinggung, saya kembalikan kepada diri saya. Saya minta maaf, dan karena saya seorang manusia yang tidak lepas dari hilaf dan salah dan dosa. Karena yang tidak pernah berbuat dosa hanyalah malaikat. Jadi kalau ada dalam pengucapan, saya minta maaf, dan saya akhiri kata saya, wabillahil taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.